lewat di bangunan rumah masa kolonial Hindia Belanda. Keren, istimewa. Oh, dihuni kok Mas? Iya. Dihuni. Jadi begini Mas, setiap rumah memiliki arsitek bangunan masa kolonial mesti depane utawa halamane iku lebar banget. Terus ada jalan masuk penghubung mulai jalan raya menuju ke rumah atau teras depan rumah. Jadi bisa digambarkan apabila yang punya rumah mempunyai mobil atau ada tamu yang berkendara. Jadi masuknya kita bisa memberikan contoh, umpamane masuknya lewat timur, jadi nanti keluarnya lewat barat gitu Mas. Yuk deh. Oh, sing sini berarti Mas. Neng rumah-rumah Belanda itu identik dengan jendela-jendela lebar ya Mas ya. Iya. Karena apa yang diharapkan itu supaya angin yang masuk ke dalam itu cepat, bersih, terus ada unsur pencahayaan dari sinar matahari yang dari luar supaya masuk. Jadi konstruksi bangunan Belanda itu selalu menggunakan pintu besar, terus jendela besar, karena fungsinya seperti itu. Tapi reso baru kok nganu Mas? Baru. Oh, soalnya pindah neng cedeke pertigaan mau. Oh, pertigaan gini jenengan mau deh. Pundi malih niki, Dik? Bangunan. Oke. Mungkin diwariske ya. Apa rumah-rumah seperti ini itu istilahnya kayak rumah dinas dokter, ya Mas ya? Bisa jadi. Karena kan di sini deket rumah sakit juga. Rumah-rumah dinas dokter zaman kolonial. Nah, rumah sakitnya tepatnya sebelah mana tadi? Rumah sakitnya yo sing kono kuwi sing nggonku mang. Oh. Sing enek lorong-loronge. Heeh. Lorong-lorongnya masih asli ya dia. Kadang ono sing gede, ono sing cilik. Lah nek iki wis wah. Nek iki nganu, iki terawat nek iki. Aku malah sudah diubah. Atapnya sudah metal. Nah, aku yakinnya kok malah itu Mas, bener. Jadi rumah sakit, rumah-rumah ini itu yang memang dibangun untuk tenaga medis yang dibutuhkan Mas, semacam kelas dokter lah, dokter spesialis seperti itu. Karena dokter-dokter rata-rata orang luar. Dari Belanda. Kita kan makanya tahu. Itu lambang apa ya Mas ya? Militer. Lambang militer. Oh. Rumahnya keren. Oh, niku mes niku. Berarti tentara-tentara sing manggon deh. Lorongnya masih asli ya, Deh? Lah kok H12 itu maksudnya apa, Deh? Nomor rumah. Oh, nomor rumah. Heeh. Tembusnya kemana nih Pak Miko? Lorong rumah sakit, nah ini bener. Berdiri tahun berapa ini, Deh? 1924. 1924. Nomor tahunnya Sing jalan masuk nih jenengan tadi? Oh. Sudah mulai mau 100 tahun. Heeh. 1 tahun lagi. Ntar pas pemilu dicanangkan. Tapi nganu Mas, memang ini loh Deh, besi ini loh Deh. Cor-cor, besi cor baja. Awet ini dewan tahun nih. Cicor, bener sih. Yo, awet ya ternyata ya.
Wow. Nggak heran sih orang Eropa soalnya kalau bikin senjata itu Sandini. besi cor soalnya. Heeh. Cor. Jadi sekalian apa ya istilah itu kalau membuat sekalian tahannya itu beratus-ratus tahun. Lah ini kan 1924 berarti kan usianya hampir 100 tahun Mas ya? Iya. Ya toh, Mas? 2 tahun lagi 100 tahun. Bener besi cor. Orang Tapi statusnya dulu sini tuh rumah sakit apa deh? Rumah sakit militer. Rumah sakit militer. Dian juwone gitu. Ayo deh, Malah saiki nggih jalan umum. orang Eropa dulu tuh kalau bikin senjata pasti dari besi cor. Heeh. Mereka bikin pedang. Heeh. Beda sama orang Asia yang memang dia ditempa lipat gitu. Orang Jawa sendiri kan kalau bikin senjata masih Nek. lipat kan. Gini, nek orang semacam orang Eropa itu melihat dari kualitas tahan lama. Tapi kalau orang-orang Asia biasanya itu membuat supaya apa ya kelihatan praktis gitu loh, Mas. Sama kelihatan praktis. Heeh. Ya, cenderung ke efektifnya sama praktisnya Heeh. kalau orang Asia. Ya Jawa hampir sama kayak Jepang. Orang Jepang kalau bikin katana atau pedangnya samurai itu, Heeh. katana itu tempat lipat. Tapi apakah orang Jepang zaman dulu tarung pakai katana semua? Enggak, mereka rata-rata tarung pakai tombak. Kayak gitu. Katana itu bukan sesuatu yang bisa dibentur-benturkan ke barang keras, Ya, gompal pasti. Kalau pedang Eropa nggak terlalu. alah, santai, Bos. Kalau pedangnya orang Eropa itu kan dia apa? Dia memang digunakan untuk ini, untuk perang sama orang yang pakai ini, pakai apa? Pakai baju zirah. Jadi pikiranku ki malah kebayang gini, Mas. Zaman dahulu ya, Mas ya. Zaman dahulu, zaman rumah sakit ini masih ramai. Berarti aktivitasnya itu kan terkenalnya dengan rumah sakit militer. Berarti aktivitasnya padat banget ya, Mas ya. Iya. Tapi kok kayaknya, Nah, ini ada pertigaan jalan. tapi kayaknya ya Mas ya, dari tingginya ini tinggi orang pribumi rata-rata. Orang Eropa harus nunduk kalau ke sini. Harus nunduk, heeh. Orang- Mungkin gini juga, Mas. Kayak ini ada imbuhan lagi yuk. mungkin ya. Ada tambahan ya. lagi, heeh. Tambahan ya. Masa pendek segini sak kayak enggak. Nah, ini buatan orang Eropa, orang Belanda mesti Tinggi. tinggi banget ini. Sesuai postur mereka. Heeh. Ini tinggi banget ya. Sampai sana. Diangkat kayaknya. Kayaknya diangkat. Mm-mm. Apa? Landasannya sini. Nah, ya. Ya kenapa deh? Nah, bangunan Belanda itu mesti di atasnya ada bopennya, Mas. Bopen itu kayak bangunan ini, bangunan yang di Semarang itu Lawang Sewu, mesti kan ada itu nih. Jadi ada kuda-kuda pertama, terus ada kuda-kuda kedua yang di atas. Nah, fungsinya itu yang namanya bopen itu semacam sirkulasi, tempat keluar masuknya angin, pergantian angin. Dan di tengah antara bopen kedua atau kuda-kuda kedua dari apa ya, sudut kuda-kuda itu biasanya dicor, istilahnya kayak di apa namanya, Mas, didak itu biasanya di atas dikasih air untuk sistem pendinginnya. Jadi zaman biyen cara sistem pendinginnya menggunakan, nah sekarang pakai AC. Sekarang pakai AC. Nah dulu pakainya itu. Contohnya kayak di Lawang Sewu itu kan tempat pendinginnya, air di mana air itu ditaruh. Saya kan jadi lapangan badminton. Karena memang luas di situ. Oh, sing sini. Oh, penampungan gangguan jiwa sini deh. Saiki wis dadi ngene iki ya. Bola bangunannya sambrol kabeh kok, Dik. Kabeh. Oh, berarti dulu kok tentara-tentara yang mungkin psikologisnya apa ya, kayak terpukul, terpuruk, terus mereka mengalami gangguan jiwa, berarti langsung taruh di sini ya, Dek. Ini kan bangunannya nek sing teralis besi. Oh iya, lah itu deh, masih kelihatan kok teralis besinya ya.
Oh iya, di kayak pojok barangnya saya ketok. Tapi nek iki memang ndak bisa masuk ya, Dek. Lah nek sini saya manggoni sinten, Dek? Iki gak enak iki yo mugo nggih gudang ini. Kan gak enak sing wani nganggo. Sing panggon kene mesti wonge gangguan Kejiwaannya juga. Oh, berarti turun temurun. Wah, tapi nek seumpama dari sini ya, Mas ya. Dari sini sampai lorong sana itu ada sekitar 100 meteran ya, Mas ya. Yuk, Mas. Deh, kamar jenazah iki sitane omah iki. mana kamar jenazah ini? Oh, ini kamar jenazah ini. Oh alah. Oh, ternyata bangunan yang tak visual ke kamar jenazah jebul. Walah, bangunannya gitu masa kolonial, temboknya kandel-kandel gede, keren. Kan harus dingin. Bener lah, bener toh Mas, ada bopen, tempat keluarnya angin, ventilasi istilahnya. Bopen atau yang disebut dengan ventilasi itu merupakan sebuah komponen bangunan yang difungsikan untuk keluar masuknya angin. Wah, nah menurut jenengan itu tagline marmer apa Mas? Apa itu? Apa ya? Apa gitu yang Belanda yang warna kuning itu? Biasanya ada tangga, ada produksinya. Oh, itu malah asli kabeh iku Mas, tagline iku. Di sini masih area bangsa. Mungkin ini jauh ukuran asli. Mas, nah ini berarti ruang jenazah dulu sini deh. Mesane bangunan laung belajar lari-lari. Oh, nggih kok. Ruang napa lorong. Nah, kenapa nek rumah sakit zaman sekarang kan biasanya untuk lorong itu bangunan itu kan biasanya datar ya Mas ya. Nah ini agak nurun. Nah ini agak menurun supaya apa? Mungkin cara membawa pasien supaya lebih cepat gitu. Bareng Pak. Seharusnya sih tidak pakai paving seperti ini harusnya. Ya enggak, dulu tetap pakai tegel Mas. Kayak gini nih. Kapel. Kenapa Mas? Kapel. Kapel niku Kapel itu semacam tempat untuk beribadat. Masih ada tulisan Yahweh. Masih ada tulisan Yahweh dalam kekristenan. Yahweh itu artinya Paham aku Mas. Yahweh. Ada tulisannya Yahweh. Kapel itu semacam gereja kecil, biasanya pakai Katolik. Oh, kapel namanya Mas ya. Muslim musola lah. Nah ini banyak perempatannya. Nah, ini kan sawet niku kan anu kok nggih rumah sakit ya. Oh, Sama kayak Elizabeth kan juga ada kapelnya tuh. Apa? Rumah sakit Elizabeth itu. Cuma kalau rumah sakit Elizabeth hampir masih struktur asli. Hampir. Pernah masuk situ aku Mas. Kayak konstruksinya itu hampir mirip di Lawang Sewu itu ya, kayak ada apa namanya kubah. Kayak kubahnya. Ini bapak rumah sakit. Oh ini, maksudnya ini bangsal tempat kamar-kamarnya itu. Kamar sampai minggu ngono. Tapi itu sudah berubah. Banyak yang berubah.
Bayangke dhisik, bayangke zaman dahulu berarti rumah sakit ini besar banget ya Mas ya. Kalau itu demi keperluan militer juga. Tapi kok enggak difungsikan ya Mas ya, malah buat kayak dulu pernah jadi markas Jepang. Ya karena ada perbedaan kekuasaan itu kan juga dia bisa membuat alih fungsi. Lawang Sewu yang tadinya kantor bisa jadi markas. Jadi markas. Penjara. Jadi tempat penyiksaan. Lah, iki ono perempatan meneh. Misalnya bangunan. Nggih, Bangunan sepuh. Pundi deh? Mandap. Oh, engko tahu nih. Iya dia anu ya. Tapi wes jubah nih. Kayak lorongan ya Mas. Kelam. Aku nih dewean tawan iki. Mas, Pasti dengar masa-masa cerita-cerita gitu. Makanya aku mengurungkan niat nih masuk maghrib ini aku harus mengurungkan niat pasti. Mending enggak usah ya. Bagi yang peka itu enggak enak. Enggak enak banget. Bukan cerita lah. Orang-orang menderita. Ya jangankan rumah sakit dulu, rumah sakit sekarang pun aku juga rasanya duka sekali gitu. Yang putih deh. Oh iya 1924 benar-benar. Oh. Oh, nah ini bangunan depannya, nah ini deh. Ini bangunan depannya. Oh iya 1924. Tapi pintunya masih asli Mas. Niki damel apa deh? Aula. Oh aula pertemuan sekarang. Rumah warga. Kayak jendela bangunan kan. Gede banget toh. Enggak terlalu biasa bangunan. Cuma ada teman yang memang. Oh iya, loket. Jadi ruang administrasi toh. Ketika orang yang sudah sembuh atau penebusan obat, mungkin penebusan obat, terus pembayaran. Pokoknya di sini tuh ruang untuk loket pembayaran. Entah itu penebusan obat, entah itu sudah sembuh. Pasiennya maksudnya yang sudah sembuh. Nah ini bangunan anyar deh. Ini. Iya. Masih gitu. Aduh kono. Oh jane mu lewat sini bisa deh ya. Cuma lewat endi ya? Hah? Bisa loh Mas, mobil loh Mas. Pas toh. Lewat sini bisa loh. Oh. Halus sekali mungkin. Nah ini istilahnya kayak kamar-kamar dulu ya Mas. Tapi nek dilihat dari bangunan terus konstruksi makam, konstruksi bangunan, kayak yang apa istilah yang berobat ke sini itu justru orang-orang kaya ya. Kayak kamar eksklusif. Kamar eksekutif tuh. Kayak kamar eksekutif VIP ya. VIP. Berarti ini temanya apa ini Mas? Blusukan rumah sakit. Iya. Jejak sejarah di Sari-Sari Semarang. Jejak sejarah ngono ya Mas ya. Masa kolonial. Masa kolonial. Lah nek ngene jenengan, tempat tinggalin jenengan niku napa, Dik? Asline sebenarnya. Iki nggih anu Sama juga. oh bangsa rumah sakit. Oh. Tapi jubah kan. Tapi sebenarnya emang gede ya dia. Memang panjang gede ya.
Cuma untuk bangunannya yang paling rusak parah kan di tempatin jenengan ya. Terus diubah. Ini kelihatan di sini kalau ada lorongnya. Halo. Hei, cewek. Main telepon.